Al-'afwu indal ghadabi, memaafkan meski dalam keadaan marah. Ini yang paling berat. Ternyata dalam hadis ini yang disebut yang paling berat itu bukan sholat 5 waktu. Dalam hadis ini disebut yang paling berat itu bukan sholat tahajud. Ternyata dalam hadis ini yang disinggung yang paling berat itu bukan sholat jamaah, bukan duduk di majelis ilmu, di luar dugaan kita semua. Yang paling berat ternyata al-'afwu indal ghadab, memberikan maaf saat kita dalam keadaan marah. Kalau memberikan maaf saat kita sudah lupa, oh gampang. Memberikan maaf saat kita dalam kondisi hati senang, oh gampang. Makanya kalau kita bermaaf-maafan di hari raya, itu kemungkinan dimaafkan atau tidak? Kita maaf-maafan di hari raya, itu kemungkinan besar dimaafkan atau tidak? Pasti dimaafkan. Pertama, kita yang mau minta maaf senang karena datang ke rumah beliau paling tidak ada opor. Ya tahu, paling tidak ada nastar, paling tidak ada minuman kaleng. Saya baru ketemu tradisi lebaran minum minuman kaleng itu di Batam. Mungkin karena dulu orang di kampung kami nggak ada minuman kaleng. Saya dulu ingat sekali begitu pertama kali sampai di Batam, selesai sholat Id langsung ditarik jemaah, Ustaz ke rumah saya dulu, ke rumah saya dulu. Begitu saya ke rumah, loh, ada minuman kaleng, dikasih lagi. Nanti ke rumah si fulan ada minuman kaleng lagi. Rupanya itu sudah menjadi tradisi. Makanya kalau bapak-bapak pulang kerja pakai motor di jalan, sudah ada orang yang bawa minuman kaleng di boncengan itu udah mau lebaran tuh berarti. Udah mau lebaran. Kalau belum berarti belum lebaran, masih lama. Kalau kita minta maaf saat lebaran itu cenderung mudah, karena kita yang mau minta maaf kita senang karena nanti datang ke rumah bakal disuguh dengan berbagai macam suguhan. Yang memberikan maaf tuh pasti ringan karena dia juga dalam keadaan senang, bajunya baru, sarungnya baru, cat di rumahnya baru, THR udah cair, gaji 12-13 udah cair, udah senang itu hatinya. Maka meminta maaf di hari raya itu besar kemungkinan diberi maaf karena sama-sama hati dalam keadaan senang, sama-sama enak. Dan tidak mungkin kita di hari raya meminta maaf dan ditanya salahnya apa, tidak mungkin. Tapi kalau sekarang misalnya pulang dari sholat isya nih nanti, terus misalnya bapak ke rumah tetangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, iya ada apa pak? Saya minta maaf ya, kalau selama ini saya banyak salah. Pasti ditanya, apa masalahnya? Itu pasti ditanya. Dan kalau kita menjelaskan apa salah kita, rentetan salah kita, itu berpotensi kita nggak jadi dimaafin. Dulu pak, ini mohon maaf. Dulu yang menjelek-jelekkan bapak itu saya. Dulu yang memfitnah bapak, bawa bapak korupsi uang Agustusan, itu saya. Dulu yang disebutin, kira-kira dimaafin? Nggak dimaafin kita. Tapi kalau di lebaran dimaafin kita, karena semuanya sama-sama seneng dan nggak mungkin ditanya. Jangankan pas kita datang ke rumah yang dikasih opor dan minuman kaleng, saat selesai sholat Id kan biasanya kita salamin kan? Oh, berdiri itu salaman lama sekali. Itu paling enak. Tapi bukan di situ letak amal yang paling berat. Karena kita bisa jadi senang, lupa sama kesalahan orang lain. Tapi yang paling berat adalah ketika kita berada di puncak kemarahan, bisa kita balas, ya toh, bisa kita tidak memaafkan, bisa kita tutup pintu rumah untuk nggak mengizinkan dia masuk, tapi di saat itulah ternyata kita lebih luas hatinya sehingga membuka pintu rumah dan membuka pintu hati serta membuka pintu maaf. Wah, itu hebat.